Jadi masalah mandi wajib ini penting soalnya. Bagi yang sudah kawin, yang mau kawin ini nah. Yang belum kawin itu hanya ikut. Jadi harus tahu ketika berhubungan suami istri, walaupun tidak keluar sperma, maka hukumnya wajib mandi. Tidak mandi, sholat langsung, sholatnya tidak sah. Nah ini makanya perlu kita sebutkan. Mau tidak mau, walaupun pembahasan agak sedikit, mau tidak mau harus kita sebutkan soalnya berkaitan dengan keabsahan sholat kita. Berkaitan. Ketika langsung sholat, dia merasa ada junub, tidak keluar sperma, langsung sholat sholatnya tidak sah. Wajib mandi dia. Wajib mandi berarti tata cara mandi itu kita sebutkan apa yang harus dilakukan ketika mandi. Itu yang pertama. Kemudian Audio Masyaallah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya pada kesempatan malam hari ini kita akan bacakan kitab Safinatun Najah yang berkaitan dengan fikih. Langsung baik kita lanjuti. Kemarin pembahasan kita tentang masalah wudu. Kemarin pembahasan kita tentang masalah wudu. Wudu itu ada rukun-rukun, ada anggota-anggota yang wajib kita basuh. Pertama kali anggota yang wajib kita basuh yaitu adalah muka. Anggota yang wajib. Adapun sebelum muka itu hukumnya sunnah, cuci tangan, kumur, kemudian memasukkan air ke dalam itu, kemudian dikeluarkan lagi 3 kali itu hukumnya sunnah. Sunnah juga harus diniatkan ketika kita melakukannya. Harus diniatkan. Itu sunnah kalau wudu. Diniatkan aku. Kumur-kumur, istinsyak. Matmatoh itu kumur-kumur. Bahasa Arabnya. Istinsyak itu masukkan air ke dalam hidung, kemudian kita keluarkan lagi, itu bahasa Arabnya. Niatkan itu ketika kita melakukan itu, lintaskan di dalam hati kita ini melakukan sunnah wudu. Nah ketika membasuh muka, niatkan di situ kita niat wudu. Jangan tidak niat, jangan kita basuh-basuh. Soalnya niat ini termasuk dari rukun wudu. Namanya rukun itu tiang. Tiang ini kalau ada lengkap, ya bangunan tiang kurang roboh dia. Nah wudu seperti itulah mempunyai rukun. Ketika satu rukun tidak dilakukan, maka wudunya tidak sah. Jadi ketika membasuh muka, di situ kita niat nawaitul wudu'a lis-shalah, atau nawaitul taharata lis-shalah, atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Ataupun ya bahasa Indonesia tidak apa yang namanya niat itu adalah tujuan. Kalau tujuan itu di dalam hati kita lintaskan baik, pakai bahasa apapun boleh. Bahkan dikatakan niat itu tidak mempunyai bahasa. Seperti kita ingin bertujuan ke pasar. Apakah terlintas di dalam hati kita ada kalimat aku ingin ke pasar? Berarti kan? Niat itu ya sekedar lintasan baik. Ketika kita ada keinginan ke pasar, itulah yang dinamakan niat. Tapi niat di dalam syariat ini disyaratkan, diharuskan kalau wudu itu berbarengan ketika air itu menyentuh muka kita, bukan sebelum, bukan setelah, tapi barengan. Ketika air menyentuh, disitulah kita lintaskan bahwa kita ini lakukan wudu. Untuk sholat ataupun untuk yang lainnya yang dibutuhkan dengan wudu, seperti menyentuh Al-Quran, ataupun yang lain-lainnya yang dibutuhkan dengan wudu, tawaf misalnya. Nah jadi itu niat penting. Jadi jangan sampai tidak tahu selama ini misalnya wudu baik kita. Jadi ketika kita tahu ini, maka praktekkan ilmu kita ketika kita wudu, maka di situ kita pasang niat. Ketika awal membasuh wudu yang dari sunnah-sunnah sebelum wajah itu kita niatkan juga. Kalau kita tidak niatkan, wudu kita tetap sah, tapi sunnahnya pahala sunnah tidak kita dapati. Kita basuh tangan.
Kan sebelum wudhu basuh tangan dulu sunahnya, kumur-kumur, kemudian istinsyak, masukkan air ke hidung. Itu ketika awal mulai membasuh tangan, lintaskan di dalam hati kita bahwa kita ini melakukan sunnah wudhu. Kalau tidak dilintaskan, maka tidak dapat pahala sunnah. Wudhunya tetap sah kalau dia niat di wajah, niat wajib. Ya, namanya sunnah, ibadah apapun itu perlu dengan niat. Ibadah apapun itu perlu dengan niat. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Jadi amal perbuatan itu diharuskan dengan niat. Fungsinya kemarin apa? Untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Soalnya seseorang bisa baik yang basuh muka untuk tabarruk, untuk dingin-dingin kayak panas, cuci muka dia. Jadi ketika kita cuci muka di situ kita pasangnya untuk wudhu, maka bernilai ibadah. Mandi mungkin orang untuk bersih-bersih badan, tapi ketika mandi tersebut diniatkan untuk seperti mandi junub dia, maka bernilai ibadah. Jadi Jumat kan disunahkan kita mandi kalau hari Jumat. Hari Jumat kan disunahkan mandi sebelum hadir sholat Jumat. Kalau kita mandi ini tidak kata niat yang mandi dari kebiasaan kita pagi sama sore kita mandi, tidak dapat apapun, tidak dapat pahala karena tidak ada niat gitu. Tapi ketika kita mandi tersebut niatkan bahwa ini sunnah Nabi, maka bernilai pahala. Kalau tidak ada niat, mandinya tidak menjadi pahala. Walaupun mandi Jumat ini tidak wajib, tapi saya kalau seandainya tidak begitu niatkan, niat lintaskan baik, kemudian kita mendapatkan pahala. Nah jadi niat berbarengan ketika kita mengusap wajah. Kemarin udah panjang lebarnya udah kita bahas. Jadi langsung baik kita lanjuti pelajaran yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Nah, di sini menjelaskan definisi niat. Mungkin kita baca juga kemarin, tapi diulangi dikit tidak apa-apa. Apa itu niat? Niat itu adalah bertujuan sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Berbarengan dengan awal daripada perbuatan. Itu namanya niat. Awal perbuatan itu apa? Kalau wudhu yang pertama kali yang wajib kita basuh adalah muka, maka disitulah kita niat. Kalau sholat yang pertama kali kita lakukan apa? Takbiratul ihram. Berarti ketika takbirlah kita niat, bukan sebelum, bukan setelah. Jadi ketika kita Allah pasang niat, sholat apa yang kita sholatkan. Kita niatkan bahwa kita ini sholat. Kalau sholat itu fardu zuhur, niatkan lintaskan di dalam hati kita. Kalau maghrib ya fardu maghrib. Kalau seandainya sholat sunnah duha, niatkan bahwa yang kita sholatkan ini sholat duha. Itu penting. Niat ini rukun dari segala sesuatu. Kalau seandainya sholat tanpa niat takbir, Allahu Akbar, maka dia meninggalkan rukun sholat. Kalau meninggalkan rukun, ya tentu pasti sholatnya tidak sah. Jadi bertujuan sesuatu yang berbarengan dengan awal perbuatan itu namanya niat. Kalau tidak berbarengan itu namanya azam kalau bahasa Arab itu. Kita berkeinginan sesuatu, tapi perbuatannya belum kita lakukan. Itu namanya azam. Bahasa Arab itu azam. Azam itu hanya keinginan tapi belum melakukan. Nah, tapi kalau niat di dalam definisi syariat, secara syar'an, definisi syariat, niat itu harus dibarengi dengan awal perbuatan. Kecuali puasa. Kecuali puasa. Puasa itu mulainya kapan? Kapan mulainya puasa? Masuk puasa itu kapan? Ketika masuk waktu subuh. Seharusnya kan ketika masuk waktu subuh kita di situ lagi niat. Ya karena sulit, maka diperbolehkan sama syariat niatnya dari malam. Dari azan maghrib itu waktu niat puasa. Sampailah waktu subuh masuk itu tempat niat puasa. Tempat niat puasa. Karena kalau nak kita bertepatan di awal waktunya, di situ kita baru niat, ya mungkin sulit. Kita kelewatan, kita lagi santai-santai, tahu azan udah masuk waktu subuh. Tidak berbarengan dengan awalnya, sulit. Makanya diperbolehkan sama syariat
niatlah dari azan maghrib sudah bisa niat untuk puasa besok. Kalau tidak berniat ya sama kayak di malam hari tidak berniat puasa Ramadan. Dari maghrib sampai azan subuh tidak ada niat, ikut sahur baik dia tidak ada niat, tidak terlintas di dalam hati nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan di sanati lillahi ta'ala, atau lintas sampai di dalam hati dia bahwa dia ini melakukan puasa fardu Ramadan. Tak ada terlintas di situ, maka ya nahan lapar haus baik jadinya bukan ibadah. Soalnya uang dan makan itu banyak, ada yang diet. Ada uang yang dan nafsu banyak makan sakit. Jadi biar itu bernilai ibadah, maka dibutuhkan dengan niat biar jadi ibadah dia. Soalnya fungsi niatnya itu untuk membedakan adat dengan ibadah. Banyak uang tidak termakan, ya mungkin terjadi macam-macam. Tapi ketika kita niatkan untuk puasa maka bernilai ibadah. Ketika ada niat maka itu tidak bisa dikatakan sebuah ibadah. Kemudian tempat yang niat itu di mana? Wa mahalluha al-qalbu. Tempat yang niat itu di hati, bukan di lisan. Bukan ketika kita melafazkan nawaitu atau usolli fardhu zuhri, kita melafazkan. Tapi ketika kita takbir, tidak kata niat. Salah itu. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Niat yang di dalam hati ketika kita memulai perbuatan ibadah tersebut itu hukumnya wajib. Jadi jangan kita niat lafaz baik secara lisan, pas takbir kosong, tak kata terlintas di dalam hati kita salat. Mikirkan duit hilang, mikir kamu misalnya. Jadi kalau setelahnya ya tidak perlu niat lagi setelahnya. Jadi niat itu di awal sudah selesai. Habis itu ketika ruku tidak perlu niat kita ruku. Tidak harus pas nak ruku harus niat ruku, tidak. Pas nak iktidal harus niat iktidal, tidak. Niat itu di awal sudah selesai. Tapi kita selalu dianjurkan untuk khusyuk di dalam sholat. Selalu dianjurkan kalau tidak ada khusyuk juga sholat kita tetap sah. Tapi masalah diterima atau tidak itu urusan Allah. Yang jelas kita usahakan sesuai dengan syarat, dengan rukun. Kalau tidak ada sesuai dengan syarat, dengan rukun, jelas itu tidak diterima sama Allah. Sholat tidak sesuai dengan rukun, tidak sesuai dengan syarat. Allah menentukan rukun-rukun sholat itu seperti ini. Ada orang melakukan rukunnya, ada yang hilang. Jelas sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, pasti tidak diterima sama Allah. Tapi kalau seseorang yang sudah memenuhi syarat, memenuhi rukun, sholatnya sah, pasti sah. Tapi masalah diterima apa tidak, itu urusan Allah. Yang jelas kita berhusnudzon setelah kita berusaha sholat kita sesuai syarat, sesuai rukun, kita husnudzon, pasang sangka baik terhadap Allah, Allah terima sholat kita. Kalau tidak ada kekhusyuan, kita istighfar, minta ampun sama Allah. Makanya istighfar dianjurkan juga setelah sholat itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tambahkan min adami huduri bis sholat. Aku minta ampun kepada Allah 3 kali. Habisnya kita ucapkan juga dari ketidak ada kehadiranku ketika sholat, ketidak khusyuan aku ketika sholat. Kita istighfar kepada Allah. Jadi tempatnya niat itu di hati. Melafazkannya hukumnya sunnah. Waktunya niat yaitu adalah setiap awal daripada perbuatan. Nah itulah yang dinamakan niat. Sudah selesai pembahasan kita masalah niat. Masuklah di sini kita pembahasan tentang masalah air. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Air ini ada 2. Ada air yang sedikit, ada yang namanya air yang banyak. Ada bedanya antara air sedikit. Air ini yang dimaksud air adalah air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang suci mensucikan. Bukan air yang suci, bukan. Air yang suci dan mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Seperti apa? Kopi, teh,
Dogan, air dogan. Suci kan? Suci. Mensucikan nggak dia? Tidak bisa mensucikan. Kita kalau najis, siram pakai air susu, tidak suci. Dia tidak bisa mensucikan. Diminum boleh suci airnya, tapi tidak mensucikan. Wudhu pakai air susu bisa nggak? Tidak bisa, karena susu tidak mensucikan. Dia suci. Dia suci. Nah, jadi air yang dimaksud ada dua bagian ini adalah air yang suci dan mensucikan. Air ini ada terbagi menjadi dua, ada yang sedikit, ada yang banyak. Air yang suci mensucikan ini ada dua, sedikit dan banyak. Apa itu sedikit? Sedikit itu di bawah 2 kula. 2 kula itu berapa? Kalau seandainya kita baca di kitab fikih, itu ukuran bak yang seukuran lebar panjang dalamnya 1 dirok 1/4. 1 dirok itu dari ujung jari sampai siku. Itu 1 dirok, atau bahasa kita apa? Satu hasta. Kalau bahasa Arabnya 1 dirok, dari ujung jari sampai ke siku. Kemudian tambahkan 1/4, 1 hasta 1/4. Kalau seandainya ada ukuran bak, lebarnya 1 hasta 1/4, panjangnya 1 hasta 1/4, dalamnya 1 hasta 1/4, airnya penuh, berarti itu air 2 gula. Atau kalau seandainya kita hitung pakai liter, itu kurang lebih kalau kita juga dari fatwa ulama NU mengatakan 270 liter. Ini fatwanya ulama NU itu 270 liter kalau seandainya kita ukurkan pakai liter. Nah, jadi itu air yang banyak. Kalau 2 kula atau lebih, 2 kula atau lebih, ini namanya air banyak. Berarti di bawah 2 kula ini namanya air sedikit. Apa beda air sedikit dengan air banyak ini? Bedanya ketika dia kejatuhan najis. Makanya di sini dikatakan wal qalil, air yang sedikit di bawah 2 kula, di bawah 270 liter, itu ia tanajjasu biwuqu'in najasati. Dia menjadi najis ketika kejatuhan najis. Wa illam yataghayyar, walaupun air tersebut tidak berubah. Walaupun tidak berubah, 3 sifat ini tidak berubah: rasa, bau, dan warna. Dan ada perubahan, kejatuhan najis, dia misalnya kotoran cicak jatuh di situ, maka air ini walaupun tidak berubah, dia dihukumkan air yang najis karena air ini tidak sampai 20 kula. Nah, tapi kalau airnya banyak, air banyak ini berarti 2 kula atau lebih, itu la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Tidak najis dengan kejatuhan najis, tidak menjadi najis dia dengan kejatuhan najis air yang banyak ini, kecuali kalau seandainya berubah rasanya atau warnanya atau baunya. Ketika salah satu daripada 3 sifat ini berubah, maka dia menjadi najis. Kalau seandainya ada perubahan, air ini air yang banyak, 270 ataupun lebih, 270 liter ataupun lebih, kejatuhan najis, tidak mempunyai perubahan baik dari segi ta'muhu, rasanya, launuhu, warnanya, rihuhu, baunya, dakati, maka boleh kita berwudu dengan air itu. Boleh diminum bahkan, boleh juga diminum, artinya tidak najis, tidak menjadi najis. Ini air tetap suci dan mensucikan. Nah, ini perhatikan, jadi air seperti air ini kejatuhan najis, jelas langsung najis dia, karena sedikit ini air. Kejatuhan najis langsung dia menjadi najis. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Air yang sedikit kejatuhan najis, ada pengecualian ini. Air ini di bawah 2 kula, kejatuhan najis, tapi dia tidak berubah menjadi najis.
Najis apa itu? Najis yang dimaafkan. Kata syariat ini istilah syariat, istilah fikih itu namanya najis ma'fu anhu. Ma'fu anhu. Najis yang dimaafkan. Contoh bangkai. Bangkai binatang atau hasyarat, apa? Bangkai-bangkai binatang yang kecil. Cicak ke bawah. Di sini dikatakan makanan kalwazan wa asghar. Ukuran cicak ke bawah. Ukuran cicak ke bawah. Seperti serangga. Seperti serangga. Semut. Atau apa serangga. Ukuran binatang yang cicak ke bawah. Dikatakan oleh ulama itu kalau seandainya dibelah, badannya itu dibelah, itu tidak mempunyai darah yang mengalir. Itu ukuran cicak ke bawah. Ya, mungkin kalau dipotong ada darah, tapi tidak mengalir. Darahnya tidak mengalir. Itu cicak ke bawah. Cicak atau yang lebih kecil dari cicak. Nah ini kalau seandainya jatuh ke air di bawah 2 bulan, tapi dengan syarat-syarat. Ini syaratnya. Nah syaratnya ini, Allah tughayyira ma waqa'at fi. Syaratnya air yang di bawah 2 bulan tersebut ketika kejatuhan serangga, misalnya semut lah atau laron. Kalau musim laron kan kadang-kadang kan hanya atau kadang minum. Nah, kita minum ada lalat, kadang kopi, jatuhan lalat mati di situ kan jadi bangkil lalatnya tadi. Nah ini dengan syarat airnya tidak menjadi najis, dengan syarat tidak berubah. Airnya tidak berubah. Dari 3 sifat tadi tidak ada yang berubah. Bau, rasa, dan warna. Tidak ada perubahan. Kemudian syaratnya lagi apa? Wa alla tutraha ba'da mutiha. Bukan ditaruh sengaja setelah dia mati. Lalat mati, taruh sengaja. Najis dia jadi. Itu syaratnya. Kalau iseng-iseng, bisa menaruh. Maka air ini jadi najis. Yang namanya syarat walaupun tidak kata yang laku punya, ya namanya hukum harus disebutkan. Jadi ulama fikih itu tidak mengurus dia. Nah, dilakukan apa tidak, yang penting dia menyebutkan hukum seperti ini. Jadi kan pengaruhnya kepada air. Kalau kita iseng taruh lalu yang sudah mati, maka jadi najis dia, walaupun tidak berubah. Jadi syaratnya mau lalat ini jatuh sendiri dia. Lalat ini jatuh sendiri. Atau di sini juga disebutkan dia lalat tadi jatuh gara-gara lalat yang sudah mati ketiup angin masuk di air. Itu juga berarti tidak apa-apa. Lalat sudah mati ketiup angin masuk ke dalam air yang di bawah 2 bulan, maka itu juga tidak najis dengan syarat tadi tidak berubah. Tapi kalau sengaja kita letakkan, maka dia hukumnya menjadi najis. Nah itu syaratnya. Seperti kadang juga cuci baju, kadang-kadang cuci baju di ember atau di mesin cuci kalau terbuka, kadang-kadang adalah kejatuhan bangkai. Kadang-kadang kita lihat ada rayap laron kadang-kadang. Kalau kotoran cicak tidak bisa dia. Kalau kotoran cicak dia najis, kotoran cicak. Yang tidak najis yang tadi, yang disyaratkan tadi adalah bangkai. Bangkai hewan yang kecil. Itu kalau tidak berubah dan bukan sengaja meletakkannya, maka tidak ada najis. Makanya Rasulullah dari mana ini? Dan dari mana ada sabda Nabi? Dalilnya sabda Nabi Muhammad yang masalah lalat jatuh di minuman. Rasulullah memerintahkan kepada kata Rasulullah, kalau seandainya ada lalat jatuh di minuman kita, kata Rasulullah celupkan, kemudian angkat lagi baru diambil. Kenapa ketika ditelusuri di dalam kitab fikih itu ditelusuri sama ilmu kedokteran, kedokteran binatang hewan, itu lalat ini sayap kirinya itu adalah racun.
dan sayap yang sebelah kanannya itu adalah penawar racun yang di sebelah sayap sebelah kiri. Sayap ini kalau diperhatikan, kalau seandainya dia nyebur, itu dia mendahulukan sayap kirinya dulu. Sehingga Rasulullah perintahkan untuk menyelupkannya agar menjadi pengawal racun yang ada di sebelah sayap sebelah kiri. Kemudian baru diangkat. Jadi tidak dihukumkan najis. Jadi jangan air yang sedikit bisa berjatuhan langsung kita buang, kita hukumkan najis. Ya kalau kita hendak minum ya sudah, tapi jangan dihukumkan najis. Jangan dihukumkan najis. Kejatuhan. Mungkin malas kita hendak minum ya, tapi jangan dihukumkan najis. Ketika tumpah kalau kita dikit, waktunya sholat, orang sholat tidak apa-apa, tidak najis soalnya. Jangan dihukumkan kopi itu menjadi najis. Nah itulah masalah air. Jadi air tadi kalau kita lihat dua bola ini, lihat fatwanya ulama NU itu 270 liter kalau ukuran sekarang. Kemudian lanjut lagi, tidak apa-apa, kita masuk pembahasan tentang apa saja yang mewajibkan kita ini menjadi wajib mandi. Apa baik yang mewajibkan mandi itu? Di sini ada 6 perkara. Seseorang wajib mandi. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Masuknya kepala zakar kepada kemaluan perempuan. Ketika masuk kepala zakar, masuk kemaluan perempuan, maka wajib mandi. Yang laki-laki wajib, yang perempuan juga wajib mandi. Walaupun tidak keluar sperma. Ketika memasukkan seukuran kepala zakar masuk ke dalam kemaluan perempuan, maka wajib mandi walaupun tidak keluar sperma, baik laki-laki ataupun perempuan, baik hubungannya secara sah pernikahan ataupun berzina, waliyadzubillah, itu hukumnya wajib mandi. Jadi tidak keluar sperma tetap wajib, tetap wajib. Tapi kalau tidak memasukkan ataupun memasukkan hanya sedikit, tidak dan nyampe seukuran kepala zakar misalnya, saking sedikitnya, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Selagi tidak memasukkan, maka tidak wajib mandi. Ini hukum. Ini hukum syariat. Jadi masalah mandi wajib ini penting soalnya. Bagi yang sudah kawin, yang mau kawin ini yang belum kawin ini hanya takut. Jadi harus tahu, ketika berhubungan suami istri, walaupun tidak keluar sperma, maka hukumnya wajib mandi. Tidak mandi, sholat langsung, sholatnya tidak sah. Nah ini makanya perlu kita sebutkan. Ya mau tidak mau, walaupun pembahasan agak mudah dikit, mau tidak mau harus kita sebutkan soalnya berkaitan dengan keabsahan sholat kita. Berkaitan. Ketika langsung sholat, dia merasa tidak ada junub, tidak ada keluar sperma, langsung sholat sholatnya tidak sah. Wajib mandi dia. Wajib mandi nanti tata cara mandi itu kita sebutkan apa yang harus dilakukan ketika mandi. Itu yang pertama. Kemudian wa khurujul mani, keluarnya sperma. Walaupun tidak berhubungan, sperma keluar, maka itu hukumnya wajib mandi. Kemudian yang berikutnya perempuan ini wal haid, perempuan yang keluar darah men. Ini juga wajib mandi. Kemarin udah pernah kita bahas masalah paling sedikitnya head, paling banyaknya head. Paling sedikitnya head itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kalau keluar terus paling banyaknya berapa? 15 hari. Nah dalam jangkauan 15 hari ini disyaratkan dia dikatakan harus darah head kalau seandainya keluarnya 24 jam ataupun lebih. Kalau di bawah 24 jam, 15 hari di bawah 24 jam keluar darah headnya, maka itu bukan darah head, berarti itu darah istihadah. Kemudian nifas.
nifas. Apa itu darah nifas? Darah nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Perempuan setelah melahirkan keluar darah itu namanya darah nifas. Darah nifas ini berapa lama? Biasanya perempuan itu keluar 40 hari keluar, tapi dikit-dikit dia keluarnya sampai 40 hari baru stopnya. Paling banyaknya darah nifas itu 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari berarti itu bukan darah nifas lagi, itu namanya darah istihadah. Terus kapan dikatakan darah nifas itu? Walaupun tidak nyampe 24 jam, cuma 5 menit keluar, maka itu dinamakan darah nifas itu. Stop, tidak keluar lagi ya biasanya. Sampai 15 hari lebih dari keluar lagi. Berarti itu namanya darah nifas, kan nyambung lagi terus sampai 40 hari, paling banyaknya 60 hari. Nah kalau darah nifas ini udah stop, maka dia diwajibkan untuk mandi wajib. Jadi kalau mandi wajib itu berarti dia harus niat, tidak salah. Mandi dia bangun dia mandi, padahal dia semalam berhubungan, mandi dia biasa mandi pagi nak gawe mandi. Tidak niat, tidak sah mandinya. Ya, mandi wajib ini ibadah. Mandi wajib ini ibadah. Yang namanya ibadah untuk mengangkat hadas besar kita diperlukan kita nih. Ya. Kemudian walidadah, melahirkan. Perempuan melahirkan ini penyebab seseorang jadi wajib mandi. Perempuan setelah melahirkan wajib tak sholat? Wajib dia sholat kecuali kalau dia nifas. Nifas tidaklah wajib. Misalnya dia nanti nifas. Tidak nifas, misal setelah lahir itu kering, dan keluar darah lagi, tetap wajib dia mandi. Tetap wajib dia mandi karena melahirkan itu adalah salah satu penyebab seseorang wajib mandi. Kemudian yang terakhir adalah al-maut, mati. Meninggal dunia. Bukan bagi yang mati yang wajib, tapi bagi yang hidup. Yang mati yang baca mandi ketingginya. Tetapi bagi kita yang hidup ini, itu hukumnya wajib memandikan mayit. Kalau seandainya mayitnya muslim, wajib dimandikan. Perlu tidak dengan niat? Nah, kalau mandikan mayit ini tidak perlu dengan niat. Yang penting kita ratotkan tubuh dia, semua tubuhnya kena air. Nah, mandi wajib ini itu ada kerukunan. Rukun atau fardu mandi wajib itu dua, kita sebutkan selesai, bisa kita tutup. Fardu mandi itu hanya ada dua. Niat, kemudian menyeluruhkan badan ke semua, menyeluruhkan air ke semua tubuh. Jadi perhatikan ketika kita mandi wajib, air itu menyentuh, disitulah kita lihat nawaitul ghusla li raf'il hadatil akbar lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi niatkan ketika air tadi menyentuh tubuh kita, bukan sebelum, bukan. Tapi ketika awal menyentuh, disitulah kita niat. Kalau seandainya tidak ada niat dia mandi di pertengahan baru niat, berarti disitulah baru mulai dia mandi. Pertengahan dia mandi habis itu belum niat Kasih lagi dia niat di situ dia baru, maka disitulah awal mandi dia. Yang sebelumnya tadi tidak dianggap itu. Nah, yang ketika setelah niat, apa yang dia wajibkan adalah menyeluruhkan semua air itu ke semua tubuh dia. Jangan sampai ada anggota tubuh yang tidak tersentuh air. Makanya perhatikan lipatan badan. Yang badannya berbentur kan banyak lipatan kadang-kadang. Itu angkat dulu betul. Perlu digosok kadang-kadang. Kadang-kadang perlu digosok. Kemudian nah daun telinga ini. Daun telinga ini perhatikan jangan mandi itu deh. Kita basahin juga pakai air, tapi tidak usah sampai ke dalamnya, sakit, masuk banyak. Jadi yang bagian dalamnya yang tidak terlihat itu tidak wajib kita basuh. Tapi yang terlihat, daun telinga ini yang bagian terlihat, itu kita bukan kita yang minum, kita tidak baca minum. Buang lain, yang terlihat itu kita siram juga pakai air.
Kemudian kalau masukkan air ke dalam hidung itu tidak ada wajib, tidak. Sunnah hukumnya. Tapi yang penting bagian yang bohir yang nampak itu kita basahi dengan air. Kumur-kumur juga tidak wajib sunnah. Tapi yang penting bagian luar sini harus ke air. Kemudian juga diperhatikan di kakinya kadang-kadang ada kotoran-kotoran yang lengket, yang sekiranya kalau kita siram air jatuh tembus ke dalam kulit kita, itu harus dihilangkan dulu, harus dihilangkan dulu. Kemudian juga kuku-kuku kalau panjang banyak kotoran di situ, sekiranya air tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita, ke kulit kita karena numpuknya kotoran yang di bawah kuku, itu harus dibersihkan juga. Tapi kalau seandainya kotorannya tidak tebal, tembus sekiranya air dimasukkan ke kita siramkan, tembus pasti, misal kalau sedikit pasti kan tembus, makanya tidak apa-apa. Tapi kalau tebal itu dihilangkan dulu. Atau kaki kadang-kadang keinjek cat misalnya atau selainnya yang dapat menghalangkan airnya masuk ke tubuh kita, itu juga harus dihilangkan. Digosok-gosokkan kepalanya kalau keriting ya misalnya. Kadang-kadang tidak terasa dia pasti siram tuh. Harus perlu digosok ya, tembus ke kepala, itu juga harus diperhatikan. Jadi ingatkan lipatan-lipatan tubuh itu diusahakan, bukan diusahakan, harus dibasahi, harus dibasah dengan air. Dan niat tadi, jadi jangan sampai mandi wajib ini tidak tahu caranya, jangan. Ingatkan niat dan menyeluruhkan air ke semua tubuh. Itulah kewajiban daripada mandi dan sebab-sebab diwajibkan kita jadi diwajibkan mandi. Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau seandainya ada kata-kata yang kurang sopan, kita minta maaf dan kepada Allah minta ampun. Mungkin kalau seandainya ada sedikit-sedikit pertanyaan boleh ditanyakan di majelis ini. Wallahu a'lam. Hadza minni wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.